saya ngerti kok. Bagus. Kamu harus pastiin kalau Jelita minum obat itu 3 kali sehari. Ngerti? Iya Mbak, saya ngerti. Bi, Iya Bu, makan malam udah siap? sebentar lagi Bu. Ini buat saya? Iya. Kasih ya. Langsung disiapin aja, Bi. Hai Mas, saya ngapain? Sayang, sini deh duduk sebentar. Sayang, besok itu rencananya aku jadwalin kamu untuk periksa ke rumah sakit. Ke rumah sakit ngapain? Ya aku mau ngecek kesuburan kamu aja. Sayang, aku tuh pengen banget punya anak dari kamu. Ini maksudnya Mas tuh sanksi ya sama kesuburan aku? Aku gak ada maksud kayak gitu kok sayang. Kalau udah Mas bilang aja deh Mas kalau Mas tuh sanksi sama kesuburan aku. Ini tuh sama aja penghinaan Mas buat perempuan. Sayang, tapi ini kan aku harus ngecek kandungan kamu karena aku pengen punya anak dari kamu sayang. Mas ini tuh masalahnya harga diri kalau buat perempuan cek-cek kayak gitu. Sayang. Sayang dengerin nih, aku sayang banget sama kamu dan gak mungkin aku ngena kamu kayak gini. Ya, karena sayang udah gini deh, aku minta maaf ya kalau cara aku salah. Tujuan aku pengen punya anak sama kamu, itu doang kok. Sayang, please. Ya ini juga demi kebaikan kita kok. Coba, tadi aku lagi baca ini nih. Nih, ini bagus banget ya. Emang kamu udah yakin? Aduh aku tuh deg-degan banget Mas sebenarnya. Tapi Mas, bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan kita sama-sama subur, jadi kita bisa cepat punya anak. Amin. Sayang, kamu jangan terlalu banyak berharap. Yang penting kita berdoa dan tunggu hasil tes lab, ya? Iya. Adit dan Jelita sepertinya lagi tes kandungan. Aku harus mulai rencanaku. Udah mirip kan? Saya jamin, pihak rumah sakit nggak akan tahu kalau ini palsu. Ini dia hasil lab Adit. Aku akan menukarnya dengan hasil lab yang sudah aku bikin. Menurut hasil tes lab, rahim ibu subur. Bagus. Tapi sperma Pak Aditya bermasalah. Spermanya tidak aktif. Kemungkinan besar bisa dipastikan Pak Aditya mandul.
Mas, udah ya, gak usah kecewa kayak gini. Pasti kita punya banyak cara buat punya anak. Sekarang kan udah canggih. Kita bisa ngelakuin banyak perawatan untuk itu ya. Enggak. Ini memang udah takdir Tuhan buat aku. Dan aku akan terima apa adanya. Aku nggak perlu ngelakuin perawatan apapun lagi. Mas, tapi jangan... Udah Jelita, kita nggak usah bahas masalah lagi ya. Sayang, kamu kenapa? Kamu sakit? Nggak tahu, mas, aku mual banget. Tapi kamu nggak demam, nggak panas. Kita ke dokter ya? Yuk, yuk, yuk. Yuk. Ayo, pelan-pelan. Selamat. Sebentar lagi kalian akan segera mempunyai momongan. Ibu Jelita dinyatakan positif hamil. Sebentar dok ya. Bukannya saya divonis itu mandul dok. Gak bisa punya anak kan? Secara medis memang seperti itu Pak Aditya. Tapi itu sudah menjadi kehendak kamu. Mas, sebentar lagi kita bakal punya anak. Alhamdulillah. Makasih dok. Mas Adit, tunggu mas. Aduh. Mas Adit, ya Allah. Mas dengerin aku dulu dong, mas. Jangan kayak gini. Mas denger penjelasan aku dulu. Mas itu harusnya bersyukur sama Allah kalau kita dikasih keajaiban sekarang aku hamil. Apa aku nggak salah dengar? Oh jadi menurut kamu tuh bersyukur kalau selingkuh nggak ketahuan? Ya Allah, mas. Mas tuduh aku selingkuh. Jelita. Mau sampai kapan bu? Kamu nggak akan pernah ngaku kalau kamu selingkuh. Ya aku nggak selingkuh, mas. Ya buktinya apa? Ya mas, jangan udah aku kayak gitu dong, mas. Capek ngomong sama kamu tuh. Itu terserah kamu ya. Mas Adit, mas. Ya udah terserah kamu lah. Mas Adit, ya, mas. Adit, Laura, kamu ngapain kesini? aku tahu kamu lagi suntuk. Makanya aku kesini buat nemenin kamu. Kamu kenapa, Dit? Kamu cerita deh, biar hati kamu bisa plong. Dit, kalau orang punya masalah terus share ke orang lain, percaya deh, masalah itu bakal berkurang. Jelita hamil. Selamat, bagus dong. Selamat. Alah, selamat apaan? Jelas-jelas ya, aku ini nggak normal, divonis mandul. Ya sekarang ini bisa hamil, berarti kan selingkuh. Gitu ya. Dit, kan kemarin aku juga udah bilang sama kamu kalau si Jelita tuh nggak bisa dipercaya. Tapi kamu nggak pernah mau dengar omongan aku. Ya udah, kita happy aja yuk. Kita lupain masalah dulu. Gimana? Waiters. Nih, Dit. Gimana, enak kan? Adit, kita pulang yuk.